Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Teman-teman, kembali lagi dalam acara podcast santri. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema tentang habituasi pendekatan mudah hafal Al-Quran. Telah hadir di samping kita narasumber Ustadz Muhammad Faik Faizin. Insyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz Muhammad Faik Faizin, beliau merupakan santri perdana Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Beliau juga termasuk wisudawan perdana tahun 2013 yang diikuti oleh 15 peserta wisudawan. Banyak sekali prestasi yang beliau dapatkan, termasuk beliau pernah menjuarai MHQ 30 juz dan sekaligus tafsir, Ustaz. Beliau juga pernah menjadi peserta terbaik 1 di Pusat Studi Al-Quran yang didirikan oleh Prof. Muhammad Quraisyihab. Ustadz Muhammad Faik Faizin ini beliau juga lulusan pasca sarjana Unhash, Ustaz. Ya. Mengambil jurusan manajemen pendidikan. Bukan. Teman-teman, PAI. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang tesis beliau. Beliaulah pencetus metode habituasi. Jadi beliau menulis tesis tentang efektivitas menghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Hamalatul Quran melalui habituasi. Seperti itu. Teman-teman, kita akan menggali banyak nantinya bagaimana metode habituasi yang dijalankan di Pondok Haki. Kemudian kita juga nanti bersama beliau sebagai pakarnya habituasi akan membahas apakah metode ini efektif untuk dijalankan sebagai metode untuk menghafal Al-Quran. Yang terakhir nanti kita juga akan membahas banyak terkait dengan apakah metode ini masih relevan seperti itu, dan apakah metode ini juga bisa dipakai di pesantren yang lain seperti itu. Oke, langsung saja Ustadz, kita ingin menggali lebih dalam bagaimana sebenarnya metode habituasi. Monggo. Ya, alhamdulillah, alamin. Terima kasih kepada Ustadz Aufal Marom Wasdil Fuad. Ini kebetulan Ustadz Aufal ini merupakan satu tanah air dengan saya. Saya berasal dari Jember. Oh iya. Beliau juga dari Jember juga. Alhamdulillah. Sehat kabarnya? Alhamdulillah, Bang Istune. Oh iya. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kami diberikan kesempatan oleh Ustadz Aufal dan bersama dengan tim-tim media dari Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Ada Ustadz Miftah selaku pimpinannya ini, dan juga para kru-krunya ini yang alhamdulillah mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan lahir batin, bisa istiqomah terus menyuarakan, mendakwahkan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat melalui media yang ada di Pondok Pesantren Hamalatul Quran Jogoroto Jombang ini. Pertama itu kami sampaikan terima kasih. Yang kedua, kami mohon maaf mungkin kalau nanti ada penyampaian kami yang kurang pas, dan mungkin dari para pemirsa yang ada di YouTube nanti bisa mengoreksi ulasan kami di kolom komentar, atau bisa memberikan masukan melalui deskripsi yang dibuat oleh tim media yang ada di situ, mencantumkan WA dari tim medianya. Terima kasih. Sebelum bercerita mengenai habituasi dan sebagainya, kami ingin menyampaikan sedikit pengalaman kami di Pondok Pesantren Hamalatul Quran yang ini ada kaitan erat dengan yang namanya habituasi. Jadi dulu saya menghafal Quran di Pondok Pesantren Hamalatul Quran ini dalam waktu 3 bulan setengah, Ustaz. 3 bulan setengah hatam ziyadah, ya, hatam menambah hafalan, kemudian murojaah proses sekitar 10 bulan, kemudian tasmi' 30 juz. Jadi kalau di total sekitar kurang lebih 1 tahun lah, dari proses ziyadah sampai murojaah dan tasmi' 30 juz. Dan itu dari modal nol, Ustaz. Belum punya hafalan. Ya pernah sih dulu menghafal juz amma itu, tapi sudah lama, sudah waktu saya SMA. Dan saya menghafal ini juga usia saya sudah lumayan. Usia berapa itu? Saya menghafal itu sudah lulus kuliah. Oh, berarti sudah hampir 25. 22 lah. Oh, 22. Saya
ketika selesai wisuda S1, saya sowan kepada guru saya dan orang tua saya, karena memang dua orang itu yang menjadi kunci saya dalam melangkah mau kemanapun. Ya, saya berpatokan kepada dua orang itu. Kalau guru dan orang tua yes, saya berangkat. Kalau no, ya tidak berangkat. Itu prinsip hidup saya seperti itu sampai dengan saat ini dan seterusnya. Dan ketika kami izin kepada guru, Pak Yai, dan juga kepada ibu saya, karena kebetulan bapak saya sudah kabundut ya, dan keduanya alhamdulillah mengizinkan kami untuk belajar di Jombang. Nah, saya cuma tahunya di Jombang gitu aja, nggak tahu Jombangnya mana. Kalau saya dulu pondoknya mau kemana belum tahu. Ya, cuma tahunya waktu saya sowan, kan saya sowan kepada salah satu hafid yang ada di sekitar rumah itu. Ada dua orang yang saya sowani, ya, ada namanya Pak Yai Ahmadi, pengasuh pondok Pring Sewu di Jombang Ceblek sana, Jember. Yang kedua Pak Yai Ilyas di Kencong. Dan kebetulan dua orang yang saya sowani ini ya temannya Pak Yai Ainul Yakin ketika di pondok, baik di MK ataupun di Malang itu. Dan keduanya mengarahkan kami untuk ke Hamalatul Quran. Akhirnya singkat cerita kami berangkat ke Haki. Nah, ketika datang sama Pak Yai Ahmadi, waktu itu saya diantar 4 orang sebenarnya itu. Namanya Pak Yai Ahmadi, kemudian Mas saya, Mas Nadir, terus satu lagi adik saya namanya Yusfi. Oh, Mas Yusfi. Kenal semua teman-teman ini. Bersama saya. Jadi 4 orang berangkat ke bis. Cuman saya berangkat naik bis dari Jombang turun ke Jombang lagi, dari Jombang ke Ceblek Jember. Ya, Akas itu. Nyampe di Lumajang adik saya mual-mual, akhirnya turun. Jadi nggak jadi berangkat, adik saya sama mas saya, tinggal saya sama Pak Yai Ahmad itu sampai ke sini. Nah, sampai di sini saya tolak lagi. Mana pondoknya itu? Jadi saya juga bingung. Kan saya tahunya kalau Jombang itu, dengar nama Jombang itu wah besar pondoknya. Ya, pondok besar, ada pondok Tebu Ireng gitu kan, Denanya, Darul Lulu, Tembak Beras gitu kan Ustaz. Ketika saya manut aja sama Pak Yai Ahmad itu, mau diarahkan ke temannya gitu. Kan saya matur gini, Pak Ustadz, saya ini kepingin apa ya, saya pengen fokus satu itu apa, satu bidang itu apa. Karena selama ini saya merasa terlalu aktivitas bermacam-macam sehingga iya, saya rasa kurang maksimal semua. Saya di BEM ya, di kampus di BEM ya, elek-elek ini ya pernah jadi aktivis gitu. Enggak. Jadi sekjen BEM, kemudian pernah jadi menteri agama di versi BEM. Nah, menteri agama yang ini nanti insya Allah mengganti Gus Jakut. Ya, jadi ketua IPNU juga pernah di kampus. Jadi tim Hadra, itu melatih Hadra, terus jadi TU di MI, terus ngajar pramuka, jadi guru di beberapa sekolah dan berbagai macam aktivitas. Kadang ngajar tilawah gitu, ya. Berarti emang beliau ini sangat banyak sekali skill yang beliau kuasai sebenarnya. Ngajar pramuka juga. Pramuka. Jadi pembina pramuka, alhamdulillah ya. Waktu ini belajar bareng-bareng sama kita ya. Alhamdulillah ya, ada prestasi lah yang dicapai gitu kan. Terus kan banyak skill itu akhirnya masih pengen mencari satu titik yang fokus. Pada akhirnya itu. Saya ini berpikir, saya ini harus segera mengambil keputusan. Saya ini pengen spesifikasi di bidang apa. Gitu. Sebenarnya saya kok lebih tertarik kepada Al-Quran. Makanya saya sowan ke Pak Yai Ahmadi yang beliau adalah hafid di sekitar rumah saya. Makanya diarahkanlah ke Hamalatul Quran. Bilangnya, mana wis nanggene koncoku wae Kang. Jenenge Mbah Yakin. Gitu. Wah, saya pikir saya namanya Mbah ini sepuh jenggoten apa gitu ya. Terus saya datang ke sini. Itu tahun berapa Ustaz? Saya datang tahun 2011. 2011 berarti kan awal berdirinya pondok pesantren. Ya, alhamdulillah ya. Pondok Haki berdiri 2011. Saya datang ya 2011 tapi agak akhir. Agak akhir sekitar bulan Desember lah itu. Nah, ketika saya datang saya juga heran, ini pondoknya mana? Tidak ada kamarnya. Cuman dalamnya Pak Yai, musola, sama rumahnya Pak Imam, Pak Yai. Jadi belum ada bangunan kamar untuk belum ada bangunan apa-apa ya, masih baru rumah itu aja.
dan juga rumahnya itu antik gitu kan ya. Jadi kalau waktunya hujan itu ya nggak Nggak netes, bocor. nggak bocor, tapi airnya lewat gitu. Banjir. Terus masih dipenuhi dengan mentok-mentok, Iya, iya, mentok-mentoknya itu banyak mentok. Terus ada sepet-sepet itu di sampingnya rumahnya Pak D-nya Pak Yai itu. Jadi kondisinya kayak tidak representatif lah, belum representatif untuk ukuran sebuah pesantren gitu. Tapi sama Pak Yai Ahmad saya diyakinkan, terus Kang, sama ini sama yakinkan semantap, insya Allah Pak Yai ini sudah banyak pengalaman. Itu akhirnya saya akan mawon. Ketika itu ada berapa santri? Waktu itu ada sekitar 14 ya, 14 santri, karena yang 4 itu mokong ya. Akhirnya dikembalikan kepada orang tua, jadi tinggal 10 santri. Tinggal 10. Iya. Di situ saya masih ingat itu mondok, jadi banyak mentok-mentok apa itu. Jadi kalau makan itu bareng sama mentok itu. Rame-rame. Terus biasanya mentoknya itu suka naik di sepet-sepet itu, terus ngendok di sepet itu. Akhirnya kalau enggak ada lauk itu saya mencuri, iya itu. Yang penting Pak Yai. Sudah dijelaskan ya. Telur mentok ya, telur mentoknya Pak Yai itu. Terus saya goreng, saya buat makan. Tapi setelah itu saya matur ke Pak Yai ngapunten, tadi saya masak terus belum ada lauknya, terus saya ambil telur mentoknya Pak Yai. Oh, enggak apa-apa Kang, sama ya jepuk-jepuk ada apa-apa gitu. Dan sekarang ini saya minggu mentok di Haki Putri 2. Kebetulan saya dipasrai sama Pak Yai untuk bareng-bareng ngaji sama mbak-mbak di Haki Putri 2 di Ringin Agung Kediri itu. Saya minggu mentok, lah itu saya lihat itu kok kadang telurnya kok enggak ada. Nah, itu mungkin. Tiba-tiba ada mbak-mbak itu yang datang gitu, Ustaz, ngapunten Ustaz, telur mentoknya jenengan saya ambil buat campuran masak mie gitu. Wah, ini ternyata ini kita ingat kembali. Ya barokah lah. Alhamdulillah. Ya, jadi membahas mengenai habituasi ini. Jadi ketika kami menghafal awal itu Pak Yai belum punya format metodenya namanya apa, anak enggak ada. Pokoknya anak itu dikondisikan 24 jam bersama dengan Al-Qur'an, ya mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan kayak program belum ada itu. Ya belum ada program kayak program tahfidz cepat gitu. Ya belum diproklamirkan waktu itu. Cuman saya penasaran aja ketika sowan ke Pak Yai Mati itu cerita. Dek koncoku ae Kang, dek ngene bayakin di sana itu ada santri dari Malang itu namanya Kang Fuad itu. Alhamdulillah itu baru berapa bulan itu sudah dapat separuh itu. Nah, saya jadi penasaran, kayak apa anaknya orangnya kayak, itu. Iya, anaknya kayak gimana, terus pondoknya kayak gimana, semakin penasaran lah gitu ya. Ya, setelah datang dari sini alhamdulillah kami penasaran itu terjawab dengan kami langsung masuk ke dalam haki. Ya memang kalau orang itu melihat haki dari luar, belum tahu dalamnya, paling ya masa sih kabulan setengah apa masa sih kan gitu. Karena tidak tahu dalamnya. Tapi insya Allah kalau mereka sudah masuk ke dalam, ya akan tahu. Akhirnya mereka mengatakan, oh ya pantas. Kalau bahasanya Yasin sangat makul, sangat masuk akal gitu. Ya. Wajar terang-terang. Iya. Memang seperti itu. Jadi ketika saya menghafal 3 bulan setengah itu Pak Yai ya belum punya format apa-apa itu. Jadi pokoknya wis arek dikondisikan untuk menghafal seperti itu aja. Nah, alhamdulillah dari 2 santri itu namanya Kang Fuad dari Malang sama Kang Faik dari Jember itu. Kemudian sedikit demi sedikit disusunlah habituasi itu. Dulu belum ada namanya. Ini kan dikenal ketika jenengan menulis tesis itu kan, kira-kira begitu. Belum pada namanya. Saya masih ingat waktu itu tahun 2012 awal, Pak Yai menanyakan kepada para santri, ayo siapa para santri yang bisa komputer? Gak ada yang angkat tangan. Saya sudah pengalaman banget ya. Iya, pengalaman juga sih ya. Pernah punya pengalaman sedikit. Terus saya mau nggak angkat tangan ini gimana? Terus yang juga Pak Kiai, terus saya ya bilang aja, nggih Pak Kiai insya Allah kalau sekedik pernah pegang komputer, saya bilang gitu. Oh ya Kang, minta tolong ini banyak hal lah pokoknya, dari mulai menyusun sebuah kurikulum, ya ini dinamakan apa, terus kemudian jadwal. Menyusun jadwal hariannya santri, terus ditambah lagi mengedit
Murotal Syekh Mahmud itu Iya, iya. dulu belum ada Kang Miftah. Iya. Adanya dulu sudah ada Kalau Kang sekarang Miftah. enak. Enak, ya. Selesai beres semua. Beres gitu ya. semuanya, nggak repot-repot Iya, ya. iya. Dulu belum ada Kang Miftah. Iya, iya. Jadi saya juga nggak tahu gimana cara motong Iya. dari per surat dibuat per setengah juz gitu kan. Soalnya megang komputer paling ngedit naskah atau ngetik-ngetik Yang seperti itu ngetik kan. paling Microsoft Word gitu Iya, aja iya. kan. Heeh. Betul Jadi itu. saya cari di Google lah kan. Sekarang kan sudah banyak ya cara memotong MP3 dan menggabungkan kayak gitu. Akhirnya ya selesai 30 juz dipotong setengah juzan seperti itu. Iya. Jadilah kegiatan hamalat Quran. Jadi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ada Murotal Syekh Mahmud yang disetel di setiap Menjelang tahajud. menjelang tahajud, menjelang duhur, sama asar. asar ya, Iya. untuk asar kayak gitu. Nah setelah berjalan, kemudian ada lagi tim media dari Cirebon, namanya Pak Uki. Itu termasuk rekomendasi yang merekomendasikan Ustadz Miftah untuk Iya. belajar di Haki itu namanya. Santri-santri Cirebon. Iya, santri Cirebon Iya. itu, Pak Uki itu. Itu yang pertama kali meliput Hamalatul Quran itu, ya. Profil pesantren. Profil pesantren. Iya. Jadi dia membuat narasi profil pesantren mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu. Dan itu belum dinamakan habituasi sama Pak Yai. Iya. Ya, intinya pokoknya ngaji sing akeh ya karena apa ya? Al-hifdz ay atikror kan gitu. Iya. Pengulangan. Iya, sebenarnya aktivitas menghafal itu ya aktivitas mengulang. Mengulang. Iya. Iya. Semakin banyak orang itu mengulang, maka akan semakin bagus kualitas hafalannya. Iya. Semakin jarang diulang, ya semakin menurun. Jadi Itu kadarnya itu menyesuaikan tingkatan pengulangan kita. Iya, semakin banyak diulang akan semakin Iya. lancar. Karena hafalan itu sifatnya yazid wayangkus. Wayangkus. Ya, itu bisa naik turun. Kalau deresnya sergap, ya hafalannya naik kualitasnya. Kalau jarang deres itu ya turun. Insya Allah. Ini pengalaman lah. Saya kena ini. Iya, Sudah deres ini. di pengalaman pemirsa. Ini Masya Allah, saya lihat ini beliau meskipun Jadi sesibuk apapun, langsung kerasa saya itu. sesibuk apapun beliau ini masih menyempatkan lah untuk 5 juz. Amin, amin. Sebagainya. Masya Allah, Amin, ini luar amin. biasa di Sulawesi Amin, ini. Kita didoakan patut beliau, Masya Allah. meniru beliau ini Amin, Sulawesi ini amin. para pemirsa ya. Amin. Semoga berjodoh. Amin, amin, amin. Nah, kemudian di tahun-tahun berikutnya Iya. mulai ada kegiatan-kegiatan habituasi seperti duha itu mulai ada tahun kedua. Jadi awal belum ada duha ya. Duha baru ada di tahun kedua. Jadi waktu saya ini langsung dipotong aja ya, Iya, iya, kan? iya. Waktu saya menggarap itu? Mengerjakan. Iya, mengerjakan tesis di S2 Unhas itu ada salah satu pembimbing kami namanya Prof. Ali Imron. Malang gitu. Mas. Iya, insya Allah Malang. Saya matur ke beliau, saya ingin meneliti metode yang ada di pesantren kami. Iya. Seperti apa Mas, gambarannya saya ceritakan seperti itu Ustaz. Jadi di pesantren kami itu Ustaz, Prof dari bangun tidur, kegiatannya ini, setelah itu ini. Oh, ya itu ada namanya habituasi gitu, gitu. Namanya habituasi ya. Terus saya matur ke Pak Yai. Nah, niki nek ature beliau Prof Imron ini kayaknya cocok namanya habituasi. Ya, Pak Yai ya kayak ya senyum-senyum Iya, gitu, iya, iya. menandakan setuju lah gitu. Setuju. Akhirnya kami meneliti sedikit demi sedikit. Waktu itu dibimbing juga oleh pakar pendidikan dari pesantren Hanifidah. Dokter namanya Hanif. Dr. Hanif. Ya, ini beliau adalah pembimbing tesis kami, Iya, iya. Pak Dr. Hanif ini. Meskipun secara manajemen pesantren agak berbeda, di sana memang relatif cukup dibanding kalau di Haki itu kan ekonomis kan Iya, iya. bahkan free itu. Nah, ketika kami meneliti itu, kami menemukan beberapa kesimpulan lah ya. Dan kalau kita ceritakan prosesnya nanti panjang. Tapi katanya jenengan hanya seminggu selesai. Iya. Tapi meskipun Seminggu ya selesai. instan ya, tapi kan prosesnya juga panjang Ustaz. Jadi Dari pengalaman bertahun-tahun sebelumnya. Iya. Heeh. Jadi pada kesimpulannya pertama itu sesuatu itu tidak ada yang instan. Iya, Jadi iya. semuanya butuh proses tetap. Meskipun kita itu namanya adalah tahfidz cepat, Iya. tetap
butuh yang namanya proses. Iya. Itu. Jangankan itu ya, mie instan yang katanya instan itu juga ada proses bisa menjadi mie Butuh instan. banyak dulu ya. Iya, bisa jadi mie instan itu kan nggak langsung jadi, itu prosesnya itu ada tahapan-tahapannya seperti itu. Jadi secara bahasa kan habituasi ini kan apa ya, pembiasaan pada sesuatu untuk sesuatu gitu. Jadi yang tadinya itu tidak bisa karena dibiasakan akan menjadi bisa. Itu namanya habituasi atau penghabitatan. Sesuatu itu bisa berjalan secara maksimal manakala dia berada pada habitat yang cocok, yang sesuai dengan dirinya. Misalkan kambing ya, dia saya sering mencontohkan kambing. Kambing itu akan bisa tumbuh dengan baik manakala dia berada pada habitatnya kambing, sesama kambing. Kalau kambing Dikumpulkan itu, dengan apa misalnya? singo ya. Ya jadinya entek kambingnya itu bisa habis dimakan oleh singo. Maka kita juga sama seperti itu. Kalau kita ingin berhasil menghafal Quran dengan baik, maka hendaknya kita menghabitatkan diri kita dengan lingkungan yang di situ adalah Al-Quran, sehingga lingkungan itu sangat mendukung kita untuk berhasil dalam belajar dan menghafal Al-Quran. Dan proses habituasi itu kan memang ada tahapannya, ada tahapannya. Jadi tidak langsung orang itu biasa dalam menghafal. Jadi tahapannya, ini daunnya Pak Hanif ini saya menurutkan aja ya. Ya, matur suwun kepada Pak Hanif ini. Jadi tahapannya dari namanya takwim, kemudian iqomah sampai istiqomah. Itu bagaimana takwim, iqomah, istiqomah? Ya. Jadi kalau takwim itu pemaksaan awalnya aturan, harus dipaksa. Iya. Pemaksaan aturan, baru kemudian iqomah, penegakan aturan, baru bisa istiqomah, konsistensi untuk melaksanakan aturan. Jadi pertama dipaksa dulu, takwim, iqomah, istiqomah. Dipaksa, akhirnya menjadi terbiasa, dan lama-lama bisa merasa. Gitu. Dan itu memang tidak mudah ya, seseorang bisa sampai kepada tahapan istiqomah. Ya, pertama memang dipaksa dulu. Saya awalnya ketika datang ke Hamalatul Quran, itu ya ada perasaan terpaksa juga. Malam-malam jam 2:30 dibangunkan. Saya masih ingat itu, Pak Yai itu daunnya itu, ayo agian gitu. Ya, terus sama bawa sajadah, bawa ini semprotan. Iya, semprotan, senter. Sajadahnya itu ditabuk-tabukkan di tembok atau di lantai. Jadi beliau memang dulu di sini sajadah, di semprotan sama senter. Itu kalau misalkan pakai senter nggak bisa, semprotan nggak bisa lagi pakai ini. Prok gitu. Kebetulan kamu saya juga pernah di aula itu sudah bersih itu. Ini kok lama-lama kok panas gitu. Ternyata saya malah babak kabur ya. Tinggal saya sendiri itu, masya Allah. Terbiasa. Ya begitulah. Memang kan beliau, apalagi untuk santri-santri awal itu, zamannya Ustadz Miftah dulu itu kan masih, masya Allah itu masih santri. Kayaknya mungkin juga pernah mungkin. Iya, kapan-kapan tolonglah podcastnya ini harus undang Ustadz Miftah ini. Masa cuma nyuting aja, sekali-kali harus banyak nanti undang podcast ini. Bagaimana caranya bisa mendapatkan Santri Haki Putri? Wah, itu motivasi untuk kantang ini. Biar ada motivasi gitu ya. Juga mungkin ya. Biar terinspirasi yang lainnya ini. Para beliau-beliau, para penyuting-penyuting ini. Semoga saya bisa mencontoh lah. Iya. Jadi di Hamalatul Quran Ustaz, ya memang kalau kita melihat kok bisa cepat, benar daunnya jenengan tadi itu memang rasional ya, tidak irasional, memang rasional. Karena santri dikondisikan 24 jam bersama dengan Al-Quran, sehingga santri itu menjadi akrab dengan Al-Quran. Kalau sudah akrab dengan Al-Quran, proses untuk menghafalnya itu tidak butuh waktu yang lama, karena sudah akrab. Kalau orang itu akrab, ya itu dia apa ya bahasanya? Jadi ini gak sungkan lah, gak sungkan. Bahkan kan lebih mudah akses apapun lah. Iya, rahasia-rahasia orang tersebut kadang disampaikan sama kita karena sudah akrab, sudah percaya. Bahkan kita butuh apa mungkin ya dengan mudahnya itu. Ya Qurannya kira-kira begitulah. Karena di sini setiap hari itu bersama dengan Al-Quran, sehingga dia menjadi akrab dan menghafalnya tidak butuh waktu yang lama. Di Hamalatul Quran ini menghafalnya ini menggunakan, saya nggak tahu lah apakah ini namanya metode atau pendekatan atau strategi atau cara atau itu kan istilah apalah monggo ya, intinya menggunakan modelnya itu adalah habituasi yang
ala Jogoroto dan bersifat daur tasalsul. Daur tasalsul. Ya, itu ya. Habituasi ala Jogoroto yang bersifat daur tasalsul. Ini bagaimana penjelasannya? Iya. Jadi ini agak lama apa ini ya? Gak apa-apa. Biar sekalian. Ya kasihan yang nyuting Iya, ini. gak apa-apa. Biar komprehensif gitu Iya, kan. Nggak iya. setengah-setengah. Soalnya nanti kalau ada orang mau ke Haki, dia tidak memahami secara utuh metode yang ada di Haki, ya taunya dia itu jadinya memprovokasi gitu kan. Iya. Soalnya saya juga termasuk korban provokasi. Iya, iya. Ya itu ada salah satu oknum ya. Biasa. Jadi habituasi ya, pembiasaan. Jadi para santri dibiasakan dalam 24 jam berinteraksi dengan Al-Quran dengan segala aktivitasnya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi mulai dari bangun tidur mendengarkan Muratal Syekh Mahmud Khalil Al-Aqsari setengah juz. Setelah itu Istima'ul Qur'ah. iya, Istima'ul Qur'ah. Setelah itu sholat tahajud dengan makro setengah juz, diimami oleh pengasuh dan disimak oleh semua santri. Nah, semua santri ini wajib menyimak ini, membawa mushaf. membawa mushaf ya, dengan dengan seksama, dengan menyimak dengan seksama, sehingga harapannya menyimak ini bisa menjadi scanner gitu kan, menyeken posisi dari ayat Al-Quran tersebut. Ya, jadi kalau sudah di-scan ya, nanti mulai terbayang, oh ini Terekam. masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Oh ini ada di pojok sebelah kiri. Babasyiril ladzina amanu pojok sebelah kanan. Ya. Karena setiap hari dibaca, di-scan kayak gitu. Nah, setelah tahajud, dan fungsinya tahajud ini adalah fungsi imitasi, fungsi tiruan. Harapannya para santri atau makmum ini bisa meniru model bacaan dari imam. Makanya habituasi tahajud ini wajib dilaksanakan atau diimami oleh pengasuh. Tujuannya supaya pengasuh ini mentransfer cara baca, model baca kepada para santri dalam sholat, seperti itu. Oh, maca niki sing bener iki ngene to, ya Pak Yai. Makanya salah satu yang agak berat ya di Haki itu ya tahajud ini, karena memang bonusnya besar ya, makoman mahmudah kan. Karena bonusnya besar ya, memang prosesnya juga berat. Berarti untuk tahajud sendiri itu jangan dikira setengah juz cepet gitu, selesai berapa menit gitu. Iya. Malah justru sangat lama dan sangat pelan bacaannya, Iya, apalagi iya. beliau pengasuh gitu. Iya. Karena memang tujuannya Karena itu untuk fungsi imitasi, fungsi tiruan tadi itu, supaya bacaan pengasuh, bacaan guru ditiru oleh murid sang santri tadi itu. Setelah itu membaca Al-Quran seperempat juz. Nah, ini juga ada sedikit cerita juga ya dari seperempat juz itu. Karena proses saya menghafal itu kaitannya dengan seperempat juz tadi itu. Ketika saya datang di Haki dengan modal 0 juz, belum punya modal sama sekali, saya disuruh menghafal sama Pak Yai dengan makro yang sama dengan makro seperempat juzan. Oh gitu nggih. Ya, seperempat juzan, yaitu waktu itu awal surah An-Nisa. Saya nggak tahu, saya belum paham kenapa kok saya ini disuruh menghafal mulai surat An-Nisa itu. Jangan-jangan saya disuruh mencari Nisa. Jangan-jangan begitu. Ternyata tidak, karena memang waktu itu seperempat juznya itu pas surah An-Nisa, seperti itu. Ya, maka saya usahakan sebisa mungkin setoran saya nambah hafalan itu sama dengan seperempat juz yang dibaca setelah sholat tahajud. Alhamdulillah tidak meleset. Jadi saya mulai menghafal surah An-Nisa awal Januari, kemudian saya selesai khatam akhir surah Ali Imran di bulan April. Januari, pertengahannya Januari, Februari, Maret, pertengahan April khatam, sekitar 106 hari. Dan anunya lagi ya, hebatnya lagi. Ismail pinter ya gini. Hebatnya lagi saya. 3 bulan setengah lah tadi itu. Hebatnya lagi ya. Ya, 2 bulan berikutnya. Jadi saya khatam April ya. April, Mei, Juni itu saya disuruh ngimami tarawih 30 juz sama Pak Yai. 30 juz. Iya, 30 juz. Saya ini ketika dipanggil sama Pak Yai, Kang Faik, nanti
bulan Ramadan ngimami taraweh 30 juz sama Gus Fuad waktu itu. Iya. Itu berarti usia hafalan atau usia menghafal mesti 5 bulanan berarti. Iya. Hitungannya 5 Jadi bulan. saya ngafal bulan Januari, Iya. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Iya, sekitar Sebenarnya 5 bulan bulan, lebih lah. bulan. Itu. Saya mau bilang, iya ini saya baru selesai Baru hatam hatam, biada, iya. gitu kan. Mau bilang tidak, ini sing nyuruh Pak Yai gitu. Akhirnya saya di aja sudah bismillah lah kan. Ya. Wah, itu persiapannya itu setengah urip tuh ya. Luar biasa. Jadi mulai dari habis terawih sampai bangun terawih lagi persiapan untuk show 1 juz itu. Ya, soalnya Hanya kalau berapa menit dan? Ya, 30-40 menit. ya 45 menit lah. Soalnya kalau nggak lancar kan malu. Ustaz. Iya. Karena waktu itu di musola sini kan jamaahnya banyak. Iya, iya. Orang kampung. Iya. Bukan hanya santri aja. Jadi ada jamaahnya para santri, bapak-bapak, ibu-ibu, dan ada mbak. Mbak. Nah, Itu kan, yang iya kan kalau nggak lancar kan malu sama mbak kan gitu. Akhirnya terpaksa melancarkan lah gitu. Terpaksa melancarkan. persiapan semaksimal mungkin. Iya, harus berusaha semaksimal mungkin. Itu 30 juz, setiap malamnya 1 juz. Itu tarawehnya. Terus ada Qiyamul Lail di Masjid Ar-Robot itu, Ar-Ribat di Jogoroto, Yeah. itu juga gitu. Nah, jadi saya separuh eding sama Gus Fuad. Misalkan tarawehnya saya setengah juz awal, Gus Fuad setengah juz akhir. Nanti tahajudnya dibalik. Awal. Saya setengah juz akhir, Gus Fuad setengah Yang juz yang awal. awal. Itu. Jadi kebagian tetap 1 juz setiap harinya. Nah, tapi saya setelah selesai Ramadan itu Ustaz, Iya. saya mulai merasakan hafalan ini sudah mulai ringan Ustaz. Jadi untuk persiapan murojaah Setoran, apa itu sudah mulai ringan, mulai enteng. Oh, ternyata ini maksudnya Pak Yai itu memaksa saya Meskipun awalnya berat. ngimami tarawih 30 juz itu. Ya. Itulah ya. Jadi memang harus dipaksa dulu Ustaz. Iya. Ya, dipaksa dulu karena Pak Yai sudah pengalaman. Nah, lanjut saja. Setelah itu para santri setelah seperempat juzan, Iya. kemudian sholat subuh, kemudian waktu dulu habis subuh itu waqiah, kalau sekarang yasin. Iya. Nah, setelah itu persiapan duha, kemudian sholat duha setengah juz. Kalau tahajudnya ini diimami oleh Pak Yai, Iya. kalau duha ini diimami oleh para santri secara bergiliran, dijadwal setiap pagi setengah juz, giliran semua santri. Tujuannya adalah ini sebagai gladi. Jadi melatih para santri untuk terbiasa ngimami sholat dengan makro dengan makro hatam. Nah, karena kita misinya kan misi salah satunya adalah taraweh kan gitu. Taraweh 30 juz di beberapa tempat yang tersebar ya hampir di seluruh Indonesia ya ada ya. Kemarin terakhir 170-an majelis. 170 ya kemarin Setiap tahun itu hampir mesti nambah. Pasti nambah ya. Nah, ini bukti, salah satu bukti keberkahan dari Al-Quran. Bahkan ada salah satu santri yang ditugaskan taraweh, ada yang dapat bonus umroh, ada yang dapat bonus istri. Wah, itu. Masya Allah, itu barokah tenan, Masya Allah. Ya sampai ada yang ketukar juga itu, ya nggak ketukar. Ya memang itu jodohnya gitu. Iya. Ada salah satu santri dari Jember kan gitu. Ya mau dijodohkan sama seseorang kiai, ternyata malah yang kena itu malah temannya gitu. Iya. Barokah itu ya. Ya kayak gitulah. Nah, setelah sholat duha kemudian sarapan ya. Jam 7 dit para santri ini membaca Al-Quran Fami Bisyauqin. Ya, 5 juzan. Mulai dari hari Sabtu, khatam hari Kamis. Ya, kalau Fami Bisyauqin ini kan tertibus suar. Ya, tertib surah, urutan surat. Mulai dari Fa, Al-Fatihah, kemudian hari berikutnya mulai Mim, Al-Maidah, hari berikutnya mulai Ba, Bani Israel, hari berikutnya mulai Ya, gitu. Fami, keliru, mohon maaf ya. Fa, Al-Fatihah, Mim, Al-Maidah, Ya, Yunus, itu Fami, Ba, Bani Israel, hari berikutnya Shin, Asy-Syu'ara, kemudian hari berikutnya Wa, Wasofat, kemudian hari terakhir Qaf, surah Qaf. Ya. Cuman kalau di Hamalatul Quran ini Fami Bisyauqinnya di sistem per juz. Jadi dibuat kelipatan 5 juzan. Hari Sabtu 15, hari Ahad
6, 10. Terus sampai terakhir hari Kamis 26 sampai 30 hatam. Itu. Sampai suatu ketika ada salah satu wali santri Ustaz yang berkunjung ke sini dari Lirboyo itu. Namanya Bu Nyai Hana ya. Oh, Bu Nyai Hana. Pondok apa? Al-Baqarah. Ya Al-Baqarah. Al-Baqarah. Wah, ketika nyambang Mas Amar sama Mas Fahad itu, ini kok ada model ngaji kayak gini kan, kok tertarik gitu ya. Enak ini ya buat diterapkan di sana itu. Akhirnya sampai sekarang di Al-Baqarah ada namanya Fahmi Bisyauqin. Cuman kalau di sini Muraqabah. Ya sama saja lah. Kalau di sana Fahmi Bisyauqin, cuman di sana belum bisa kata beliau kalau langsung satu majelis dibagi dua. Jadi pagi separuhnya pagi, separuhnya lagi malam. Dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang dan hasilnya juga luar biasa saja. Ya, perkembangannya juga. Jadi memang yang menjadi pembeda adalah Fahmi Bisyauqin, Muraqabah itu di sini diklasikalkan, dibuatkan majelis dan dijadwal kayak sekolah gitu kan. Apa namanya istilahnya Pak, di kurikulum. Di kurikulum kan, benar sekali. Waktu saya dulu belum ada kurikulum Fahmi Bisyauqin, belum ada. Jadi pokoknya ngaji ke RPDW gitu, ngaji ke RPDW, ngaji ke RPDW gitu. Jadi waktu itu ada yang delek-delek itu, delek-delek enggak ngaji. Karena nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang menanyakan. Ya ada sih kadang Pak Yai itu melihat itu, tapi kan kadang anak-anak itu banyak bohongnya. Sangat bisa berbohong ya. Iya, banyak bohongnya. Makanya akhirnya dibuatlah sistem berkelompok ya, semuanya ngaji dan ada pemimpinnya. Dan balik. Tahapannya itu dulu ngaji sendiri-sendiri. Habis ngaji sendiri-sendiri di manapun monggo tempatnya. Enggak. Oh betul. Dulu di mana-mana tempatnya. Akhirnya biar lebih efektif sama Pak Yai disuruh ngaji di satu majelis. Tapi sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Setelah itu kok enggak efektif. Akhirnya ngaji satu majelis bareng-bareng. Nah, bareng-bareng ini juga dirasa harus ada bacaan yang menjadi acuan. Yang bisa diikuti. Akhirnya dibuatlah pemimpin Muraqabah itu, pemimpin Fahmi Bisyauqin sampai sekarang. Nah, setelah 5 juzan, para santri menjelang zuhur setoran. Setelah itu sholat zuhur ngaji 1 juz, sholat asar ngaji 1 juz, kemudian setoran, sholat maghrib, fasoha, sholat isya, makan, persiapan setoran, kemudian setoran sampai malam. Jadi habituasi pembiasaannya para santri memang di sini dikondisikan 24 jam bersama dengan Al-Qur'an. Sehingga mereka menjadi akrab dengan Al-Qur'annya, menghafalnya tidak butuh waktu yang lama. Habituasi tadi apa? Habitation. Ala Jogoroto. Ala Jogoroto. Di Jogo itu artinya menjaga, roto itu artinya merata. Ya, dijaga secara merata. Apa yang dijaga secara merata? Ya Al-Qur'annya itu 30 juz itu dijaga secara merata. Habituasinya itu sifatnya Jogoroto. Ya, ala Jogoroto. Semuanya dijaga sampai juz 30. Juz 1 sampai juz 30. Nggak ada yang menjaga juz 1 aja. Atau menjaga juz amma aja. Juz andalan. Atau juz andalan aja. Juz 1 15 sama juz 30. Itu nggak ada. Jadi semua juz dijaga secara merata. Ya, bersifat daur tasalsul, muter nyambung. Juz 1, 2, 3, seret 30. Nyambung lagi juz 1. Muter lagi juz 30. Tahajud juz 1, seret sampai juz 30, hatam, ulang lagi juz 1. Duha juz 1, seret, muter, hatam, nyambung lagi juz 1 lagi. Terus seperti itu, Ustaz. Dan semua kegiatan tadi itu Semua kegiatan termasuk juga setoran juga begitu. Setorannya itu sifatnya habituasi muter nyambung. Jadi ziyadah atau menambah hafalan kan, set, hatam, nyambung lagi juz 1 lagi. Nah, set, hatam, nyambung lagi juz 1, terus seperti itu. Nah, ini tapi ada beberapa catatan, Ustaz. Nah, untuk muter nyambung hafalan itu ada beberapa catatan. Pertama, ketika nambah hafalan, ini diusahakan nambahnya itu yang lancar. Ya, jangan asal nambah. Meskipun banyak lah. Ya, banyak sedikit itu relatif tergantung dari kemampuan anaknya masing-masing. Monggo lah itu. Misalkan seperti Ustaz Afan ini termasuk yang cerdas. Satu hari bisa 5 halaman nambahnya. Ya, tidak apa-apa. Ya, kalau memang mampu tidak apa-apa. Kalau mampu punya 3 halaman ya tidak apa-apa. Itu variatif ya, tergantung dari kemampuan dari masing-masing. Tidak masalah. Ya, jadi mulai dari nambah hafalan, ya kalau misalkan mampu 1/4 juz ya, 1/4 juz hatam, kemudian ngulang lagi
setengah juz, hatam, ulang lagi 1 juzan, hatam, ulang lagi 2 juzan, hatam, terus seperti itu Ustaz. Ya, sehingga dengan dia itu tahapan ziyadah, murojaah 1, murojaah 2, murojaah 3 dengan ada kenaikan level ya, kenaikan level, kenaikan volume, diharapkan di setiap perpindahan tahapan, kenaikan tahapan itu ada peningkatan kualitas dan kuantitas. Kalau tadi ziyadahnya 4 jusan, nanti murojaah 1 setengah jusan kan gitu kan, kuantitasnya naik. Di samping kuantitas naik, harapannya kualitas juga ikut naik. Semakin sering hatam, Ya, semakin sering hatam akan semakin lancar. Ya itu. Memang kalau awal ziyadah masih belum lancar, tidak masalah. Seperti saya dulu hatam ziyadah belum lancar, tidak masalah. Terus dilanjutkan tahapannya sampai dengan tasmi 30 juz. Ya, seperti itu Ustaz. Itu habituasi yang ada di pondok pesantren Hamalatul Quran Jogoroto. Makanya di sini itu kok bisa cepat hatam 3 bulan setengah, yaitu 3 bulan setengah itu masih ziyadahnya. Nah, masih belum selesai tahapannya, harus ada tahapan berikutnya yang diselesaikan, yaitu kemarin kita sudah banyak dengan tadi ya, dengan muslim kemarin kan. Nah itu ya kira-kira seperti itulah. Sama nanti para pemirsa bisa menyaksikan podcast sebelum ini, itu ada di situ menjelaskan mengenai tahapan-tahapan menghafal Al-Quran di haki. Lebih detailnya bisa dilihat di podcast yang itu. Jadi intinya habituasi begitu Ustaz. Jadi pembiasaan sesuatu yang tadinya tidak bisa karena dipaksa sehingga bisa terbiasa, akhirnya bisa merasa, bisa istiqomah. Dan habituasi ini bisa diterapkan oleh semua model tipe orang seperti itu. Jadi misalkan saya ketika sebelum ke haki modelnya nggak pernah ngaji atau yang lain-lain lah, tapi ketika dihabituasikan dalam satu habitat, sehingga saya yang awalnya mungkin nggak tahu ngaji atau mungkin nggak kenal Quran itu terbiasa, yang awalnya berat mungkin baca 1 juz akhirnya terbiasa ringan, seperti itu. Mungkin seperti itu. Iya, karena habituasi itu kan erat kaitannya dengan lingkungan. Iya, jadi lingkungan harus membentuk lingkungan. Iya, harus dibentuk lingkungannya. Yang pertama erat kaitannya dengan lingkungan, yang kedua erat kaitannya dengan habituasi, erat kaitannya dengan apa namanya itu? Imitasi tadi itu. Jadi uswah. Contoh. Orang itu bisa terbiasa melakukan sesuatu manakala dia punya contoh model untuk melakukannya. Kalau dia tidak punya contoh, dia akan bingung. Dia harus melakukan apa? Tidak ada referensi. Iya, tidak ada referensi. Misalkan, ayo kamu ke sana, kamu cuman disuruh aja, nggak jalan, Ustaz. Harus dikasih contoh dulu, Ustaz. Makanya penting di sini pembiasaan itu erat kaitannya dengan peneladanan. Ya, harus ada satu orang yang menjadi tokoh model untuk membiasakan orang lain melakukan sesuatu. Seperti itu. Itu namanya pembiasaan. Habituasinya ada di Jogoroto. Kita sudah lumayan banyak Ustaz membahas tentang habituasi sejarah mulai, bahkan ini sangat dikupas tuntas ya, mulai sejarah awal beliau kesini belum ada program, belum ada kegiatan yang di sistem, dan akhirnya terbentuklah program-program yang ada di Hamalatul Quran. Saya kira alhamdulillah dari 2 santri itu jadinya kalau sekarang itu viral. Viral dari mulut ke mulut itu kan. Cuma mungkin dulu kan namanya gedok tular belum ada Ustaz Miftah, lagi-lagi belum ada Ustaz Miftah. Jadi lewat kiai-kiai. Iya, dulu Ustaz Miftah belum brosur ya kan. Belum buat YouTube juga. Iya. Tapi karena ada Gus Fuad, ada jenengan yang hatam 3 bulan, 2 bulan, akhirnya para kiai-kiai inilah yang di mana-mana itu menyampaikan. Itu ada. Iya, dari cerita-cerita kiai-kiai itu. Termasuk katanya itu ya, saya juga belum tahu. Gus Fuad itu mondok ke sini kan ngocoknya impen ya. Karena mimpi. Iya. Waktu Pak Yai mendapatkan ijazah 5 juzan itu kan, ya di dekat sungai di daerah pondoknya mbahnya Gus Fuad, Pak Mujahid itu. Ya, katanya Pak Mujahid itu juga cepat menghafalnya, juga barokahnya kami bisa itu 5 juzan. Lu kok yang delalah. Kemudian cucunya Mbah Mujahid itu datang ke haki, itu kan, jadi gayung bersambut seperti itu. Ngimpinya dari keluarganya beliau dicocokkan, akhirnya ketemulah di Hamalatul Quran ini. Ternyata di haki itu yang dijalankan apa yang menjadi riadohnya Mbah Mujahid. Iya, seperti itu. Termasuk Pak Yai juga itu termasuk orang yang percaya impen, percaya impen. Setiap tahapan, keputusan atau tragedi yang ada di hati, erat kaitannya dengan mimpi yang isyarah mimpi yang beliau alami seperti itu. Karena dawuhnya para ulama itu kan la ba'sa ayya'mala
birru'yati malam tukhalif bisyariati. Jadi seseorang itu dipersilahkan untuk melaksanakan pesan mimpi selama mimpi itu tidak bertentangan dengan syariat. Seperti itu. Kalau orang itu bermimpi, oh kamu Tekot ulo. Wayahe. kalau bermimpi, isyarat mimpinya Ustadz Oval harus mencium pacarnya. Wah, itu berarti tidak bisa. Terus Karena sesuai mimpinya syariat. itu bertentangan dengan syariat. Ustadz Oval disuruh bunuh temannya. Nah, itu kan bertentangan dengan syariat. Ustadz Oval disuruh mencuri, ya itu nggak boleh. Tapi kalau selama mimpi itu Ustadz Oval sama misalnya dari isyarat mimpinya itu disuruh mondok ke Jawa Timur misalkan. Nah, akhirnya dia mondok ke Jawa Timur karena melaksanakan pesan mimpi itu tidak masalah, nggak apa-apa. Ya. Selama tidak bertentangan. Ini Ustaz, kita kan sudah banyak sekali membahas habituasi. Ya. Kita sebenarnya tadi sudah terjawab dari jenengan apakah efektif atau tidak, kan sangat efektif, terbukti jenengan 3,5 bulan, tasbih 10 bulan kan sudah terjawab lah seperti itu kan ya. Iya, tapi ada syaratnya tadi Ustaz. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang menjalankan habituasi ini. Ya kayak tadi itu ada peneladanan gitu. Jadi ono sing jadi role model, kemudian pemaksaan aturan itu dipakai awalnya dulu, akhirnya terbiasa bisa merasa. Yang ketiga kemudian tahapan-tahapan harus dilalui, harus hatam, ulang lagi seperti itu. Ya kalau dia cuman ngikut-ngikut aja habituasi di Jogoroto tapi tidak memahami falsafahnya secara mendalam, kadang-kadang itu buyar di tengah jalan, belum selesai. Ternyata produknya nggak sama kayak di Haki, buyar nggak jadi pakai model Haki ya. Karena belum yakin. Ya, belum yakin. Menjalankan juga belum menjalankan secara sepenuhnya. Ya. Atau kadang lingkungan tidak mendukung Ustaz. Itu bisa jadi Ustaz. Betul di Haki atau gimana? Ya baik di Haki maupun di luar Haki. Ya. Dia ingin membuat model seperti di Haki, tapi ternyata misalkan pimpinannya tidak mendukung. Berarti model habituasi ini sebenarnya bisa dipakai di manapun, Beli? Iya, bisa. Bisa dipakai oleh pesantren tahfidz yang lain. Tahfidz dimanapun dan kapanpun. Memang sudah ada yang memakai program ini, maksudnya kayak kegiatan tadi itu di selain Haki. Ya, alhamdulillah. Di tempat lain kan di Haki itu ada istilahnya pesantren cabang, ada pesantren mitra. Ada pesantren cabang, nanti mohon untuk dibuatkan podcast khusus mengenai pesantren cabang sama mitra. Nanti bisa Ustaz Miftah kalau ini. Jadi biar kalau ada orang yang mau bercabang atau bermitra dengan Haki, dia bisa menonton podcast itu. Gini toh caranya kita bercabang, syaratnya ini, bermitra seperti ini. Jadi intinya pesantren cabang atau mitra itu yang menjalankan model-model habituasi di Hamalatul Quran. Alhamdulillah. Produknya juga tidak jauh berbeda dengan di Hamalatul Quran. Bahkan kadang-kadang malah lebih itu, karena memang di sana mungkin fasilitasnya lebih menunjang. Ya kalau di Haki ini kan fasilitas apa adanya. Santri dari siapapun, dari manapun yang datang ke sini, kadang turunnya sak gondol lah, ya di atas terpal, di atas paving, di emperan warga, alhamdulillah bisa tidurnya itu. Ya itulah. Apalagi kalau sistem habituasi ini bisa diterapkan di pesantren dengan fasilitas yang memadai, itu fasilitas yang mendukung terus keluarga besar pesantren itu juga mendukung. Wah itu tambah luar biasa, itu tambah jus. Apalagi didukung dengan kepengasuhan yang representatif dari pembina-pembinanya itu telaten kepada para santrinya. Wah itu luar biasa itu. Untuk sementara ini sudah banyak ya yang menjalankan program. Kayak istilah merokobah kan sekarang hampir semua pesantren di list kegiatannya sudah ada. Sudah ada merokobahnya lah gitu. Awalnya kan mereka apa sih merokobah seperti itu kan, tapi sekarang akhirnya sudah dipakai di mana-mana itu. Asing awalnya seperti itu. Dan di Haki ini kan sirkulasi santrinya kan cukup cepat ya. Sehingga dari berbagai daerah yang mengirim santri ke sini kemudian kembali di sana diterapkan, akhirnya ini perkembangan menjadi semakin pesat. Alhamdulillah. Memang inilah tujuan awal pengasuh gitu. Beliau sering cerita gimana tuh? Kenapa kok cepat? Kenapa kok gitu kan? Iya. Itu satu itu. Yang kedua saya yakin itu karena keikhlasannya pengasuh saya. Beliau kan tidak pernah menyampaikan itu, tapi saya yakin itu karena dari keikhlasan beliau, keistiqomahannya, sehingga metode ini bisa
cepat berkembang dimanapun. Dan mohon maaf ya, tidak ada istilahnya itu kayak royalti atau apa kan. Iya, ada. Siapapun silahkan, Monggo. persilahkan untuk memakai metode ini secara free. Secara Lewat yang penting manfaat ya. iya, yang penting asasnya kita itu. Malah enak bisa dibantu dungo juga nih. Nah, yaitu dari kemanfaatan yang kita berikan kepada orang lain itu pasti ada efek yang akan kembali kepada orang yang memberi manfaat itu. Nah, Iya. itu sudah. Iya. Iya, alhamdulillah Ustaz. Ini kita agak kerasa paling berapa? 2 jam paling. Kita teman-teman Masih baru 5 menit sudah membahas banyak tadi bersama Ustaz Muhammad Faik Faizin, beliau pakar habituasi. Wah, bukan. Iya. Ya, Beliau saya- bercerita banyak tentang sejarahnya, metode modernnya dan sebagainya, terus efektivitas dan beliau juga apakah metode ini masih relevan dipakai sekarang atau bahkan jangka panjang seperti itu. Beliau juga sudah menjelaskan bahwa metode ini sangat relevan dan bisa diterapkan dimanapun seperti itu. Iya. Ya mungkin sementara itu Ustaz untuk podcast kali ini. iya. Apabila nanti teman-teman atau netizen ingin bertanya lebih jelas, bisa langsung sowan ke dalam beliau. Jadi beliau ini pengasuh Pondok Pesantren Hamatul Quran Putri 2 yang beralamat di Rengenagung, Kediri. Ya, lebih tepatnya sebenarnya bukan pengasuh ya, hanya sekedar penanggung jawab program. Penanggung jawab Saya program. diamanahi oleh Pak Yai Ainul Yakin untuk memegang program tahfidz yang ada di Pondok Pesantren Hamatul Quran Putri 2. Alhamdulillah juga produknya tidak jauh berbeda dengan di Haki Pusat Putra. ini, Ustaz. Ya karena memang ya bisa dipakai lah, cocok untuk diterapkan dimanapun. Dan yang tidak kalah pentingnya saat ini satu tambahan lagi, mohon maaf ya. Sebelum menutup Pokoknya ini, ditutup ya. ini intinya ini. Ini pesan-pesan lah. Iya, pesan-pesan. Ya. Gitu. Jadi untuk yang memakai habituasi, Iya, iya. jadi siapapun yang memakai habituasi, saya teringat dengan satu makolahnya, makolah ba'duhum itu ya, makolahnya para ulama. Kaitannya dengan beliau ketika membahas sebuah ilmu. Itu, Ustaz. Iya. Nanti ada kaitannya dengan habituasi. Jadi jawabnya para ulama itu al ilmu rafi'ul maqam, gitu ya. Rafi'ul maqam syadidul muram, Iya. qati'ul lizam, la yura fil manam, wa la yuwarrasu 'anil aba wal a'mam. Iya. Jadi ilmu itu pertama rafi'ul maqam. Ilmu itu sifatnya adalah rafi'ul maqam, tinggi derajatnya. Al ilmu utawi ilmu itu rafi'ul maqam, dubur derajatnya. Sehingga orang yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka dia harus mencari ilmu. Ya, dan di sebuah komunitas orang yang akan menjadi pimpinan komunitas tersebut adalah orang yang paling berilmu di antaranya. Misalkan komunitas maling, ya, maka Bosnya bosnya itu pasti orang yang paling pinter, paling cerdik dalam memainkan ilmu permalingan. itu padahal ilmu permalingan, ilmu dunia, perdagangan, ya perdagangan. Orang yang paling menguasai pasar adalah mereka yang ownernya. iya, yang paling paham dengan ilmu pemasaran. Itu. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang diangkat derajatnya, maka kita harus serius dalam belajar mencari ilmu. Karena ilmu itu sifatnya rafi'ul maqam, maka ilmu itu syadidul muram. Syadid, jadi abot, angel atau abot oleh dan hasil lagi. Seperti model habituasi ini, dia bisa sampai tasbih 30 juz, ya memang berat, Ustaz. Tidak gampang Prosesnya, gitu. Prosesnya itu memang berat, ya. Bagaimana bisa sampai tahapan 30 juz, ya. Itu harus mau soro lah, itu mau soro gitu. Orang itu pengen lancar, misalkan. Ada seorang santri pengen lancar 30 juz. Tapi dia males-malesan, tidak mau deres, tidak mau murojaah. Gak bahaya. Bahaya ini. Ya bahaya ini. Ya pastilah kalau orang itu pengen lancar ya harus deres, harus rekep deres. Yang ketiga, bati'ul lizam. Tur kendo oleh manjing ono ing jerone ati. Jadi ilmu itu sifatnya bati'ul lizam. Untuk masuk ke dalam hati, menghunjam ke dalam hati seseorang itu masuknya itu kendo itu apa ya, pelan ya, tidak langsung orang menghafal seret langsung hafal ting kali, nah, tidak ada ceritanya ya. Pasti kalau orang menghafal itu prosesnya perlahan ya, bertahap dan baru bisa masuk ke dalam hati itu ya. Terus la yura fil manam, la yura tur ora bisa ditingali apa ilmu fil manami ing dalam waktu turu.
Ilmu tidak bisa diperoleh, didapat, dilihat di dalam waktu tidur. Ya kalau ceritanya wong itu mencari ilmu sambil tidur. Atau mungkin ada orang, misalkan Ustadz siapa namanya ini yang syuting ini? Irul. Ilul. Nah, Ustadz Ilul ini tidur. Tangi-tangi. Hafal Quran. Hafal Quran. Bilang, saya sudah setor kepada Arwani Kudus. Ini bahaya ini. Tidak bisa diterima. Seperti itu tidak bisa diterima ya. Jadi kalau orang itu pengen mencari ilmu, yo jangan tidur ya, harus melek gitu. Terus la yura fil manam wala yuwarrasu anil aba wal a'mam. Wala yuwarrasu lan ora bisa den waris apa ilmu anil abai saking pira-pira bapak wal a'mami lan pira-pira paman. Ilmu itu tidak bisa diwariskan, termasuk hafal Quran ya, mohon maaf. Tidak bisa diwariskan dari seorang ayah kepada seorang anak atau seorang paman kepada seorang keponakan, tidak bisa. Misalkan bapaknya sampean niku apal Quran 30 juz lancar. Ya. Tapi anaknya gak gelem terus, ya nggak bisa. Nggak bisa lancar seperti bapaknya. Bapaknya alim, anaknya gak gelem ngaji. Ya, tahu sendirilah seperti itu. Makanya kalau orang itu pengen alim, pengen hafal Quran, ya dia harus usaha secara pribadi. Jangan mengandalkan orang tua. Jangan mengandalkan kebesaran nama orang tuanya. Wah, orang tua aku ini hafal Quran. Orang tua aku ini ya sekarang dari anak ya. Orang tua aku ini pengasuh pondok. Orang tua aku ini apalah, jadi jabatannya tinggi lah. Kalau dia tidak mau belajar seperti orang tuanya, dia tidak akan bisa menggantikan posisi orang tuanya. Bahkan itu jadi anak yang zalim. Mana ada anak itu tidak bisa meneruskan perjuangan dari orang tuanya, itu namanya anak yang zalim. Setidaknya kita kalau jadi anak samalah kayak orang tua kita. Syukur-syukur bisa lebih, bisa membuat sebuah karya yang lebih daripada orang tua kita. Itu berarti anak yang bagus gitu kan ya. Jadi wala yurasu anil aba wal amam ya. Kemudian lanjutnya fa innahu syajaratun tughrasu fin nafsi wa tusqa bidarsi. Fa innahu mongko sak temene ilmu iku syajaratun kaya wit-witan. Tughrasu kang den tandur apa syajarah fin nafsi ing dalam hati. Ilmu itu ditanam di dalam hati. Dikatakan orang itu berilmu manakala hatinya sudah terisi ilmu. Kalau hanya masih sekedar berupa tulisan, wah, ada koleksi buku banyak, perpustakaan rental misalkan. Dia belum, belum bisa dikatakan berilmu. Nah, kalau bukunya ini sudah masuk ke dalam hatinya, nah itu baru dia berilmu, punya ilmu tentang menjalin ikatan cinta dengan Allah. Seru ini. Atau apalagi ini, bagaimana cara menaklukkan hati seorang wanita. Wah, karangan ini berarti. Apaan Alfat ini? Nah itu. Kalau dia sudah menguasai yang ada dalam buku ini ke dalam hatinya, ya baru dia dikatakan berilmu. Ya kalau orang kitabnya banyak tapi belum dia pahami, belum masuk ke dalam hatinya, maka belum dikatakan berilmu. Makanya paling gampang ya orang itu biar bisa cepat masuk ya dihafalkan. Kita belajar apa saja, cobalah sampean hafalkan pelajaran itu. Sampean belajar takrib misalnya, belajar takrib sama gurunya. Setelah sampean mendapatkan maknaan dari gurunya, disorok nih, dibacakan kepada gurunya. Setelah dipastikan bacaannya benar, maknanya benar, dibaca berulang-ulang, ping piro lah, ping 40, ping 100. Nah itu nanti akan masuk ke dalam hati itu ya. Wah itu jadi pakar betul itu. Menancap. Jangan ngaji takrib ping sepisan dideleh ya terus ngaku saya sudah menjadi pakar takrib. Ya jangan. Ya Quran juga seperti itu saja. Quran pengen kita itu manjing betul-betul Qurannya di dalam hati, yaitu terusannya watusqa bidarsi, watusqa lan den sirami bidarsi kelawan deres. Jadi tanaman itu bisa tumbuh subur manakala terus disirami, dirawat, dipupuk. Hafalan juga begitu Ustaz. Hafalan atau ilmu apa itu?
dia bisa tumbuh subur, Berkembang. bahkan sampai tinggi, bisa berbuah, buahnya bisa Manfaat. bermanfaat. Iya. Kalau disiram, dirawat, ya sama. Merawatnya dengan apa? Bidarsi, kelawan deres, dengan deres. Maka kalau orang itu sudah punya tanaman, misalkan bibitnya bibit unggul, media tanamnya bagus, Bagus. tanahnya subur, Iya. tapi gak disirami, Iya. ya podo ae. Setelah tumbuh mati. Iya. Ya, butuh penyiraman. Nah, itu seperti itu. Dan wayah taju tolibuhu ila ta'abin. Iya. Wayah taju lan butuh sapa tolibuhu wong kang nyuprih ing ilmu ila ta'abin maring kangelan. Orang yang mencari ilmu itu butuh kesulitan. Iya. Bukan hanya sebuah keharusan, tapi kebutuhan. Orang yang mencari ilmu butuh kesulitan. Karena apa? Karena kalau orang itu pertama, dia itu mengalami kesulitan dalam mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan kemudahan di kemudian hari. Fa inna ma'al usri yusra. Yang kedua, dia akan bisa merasakan kenikmatan dia mencari ilmu. Kalau dia itu mencarinya susah, ya kayak orang itu mencari rezeki, mencari duit gitu ya, misalkan mencari rezeki, goleknya susah, wangel itu ya. Setelah dia dapat, dia akan bisa merasakan nikmatnya sesuap nasi. Iya. Kalau pesannya Bapak kan sapa sing soro bakal mulya, Lah. sapa sing susah bakal bunga. Nah, Masih ingat? memang betul seperti itu, Ustaz. Memang butuh. Iya. Ya. Makanya sama kalau belajar, terutama di Hakib, harus siap soro. Harus siap susah. Nah, siap susah. Soro mulya, susah bunga. Iya, jadi- Penak buri. Nah, penak buri, jangan penak yang ngarep ya, tidak jelas burine, jangan Iya, seperti iya. itu ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang Ke tepian. ke pelaminan. Oh, Nah. amin. Ya, wayah ya yang terakhir ya, wayah taju ila ta'abin wa idamati saharin. Wa idamati saharin lan nglanggengake ing melek. Melek. Jadi kalau orang itu belajar harus betah Melek. melek bengi, waktu temannya tidur dia melek ya. Insya Allah kalau orang itu rajin melek terutama melek bengi, ini akan banyak rahasia-rahasia yang bisa dia dapatkan, terutama kalau orang sedang belajar ya, menghafal Al-Quran, butuh yang namanya melek, jangan banyak-banyak tidur ya. Nanti kalau banyak-banyak tidur di pondoknya bikin pesantren Baitun Naum. Kan nanti Rumah di tidur. pesantrennya itu sering tidur aja itu. Waktu setoran tidur, waktu kegiatan tidur. Akhirnya di rumah pulang mendirikan sebuah pesantren Baitun Naum. Wah, maksudnya bikin hotel. Iya, iya. Mendirikan hotel. Barokah berarti. Barokah. Masih turu barokah. Nang pondok nih saya. Iya, naik pondok ya. Oke, ngoten Ustaz, ngapunten ya kalau mungkin apa yang saya sampaikan terlalu banyak atau terlalu jelimet-jelimet kesana kesini kan. Karena kalau saya ngomong ini kadang agak cepet, Ustaz. Agak cepet. Nanti enaknya kan kalau sama editor kan dikasih tulisan gitu kan ya. Iya, iya. Bahkan banget dikasih tulisannya, jadi kan bisa membaca tulisannya, enaknya di situ. Terus suka potong-potong gitu kan, dipotong jadi TikTok, ya. Gak bahaya kan? Tadi itu jadi itu. Tadi dipotong ya. Itulah, memang kreator memang seperti itu kan. Iya, iya. Memang harus pinter berkreasi, Iya. harus kreatif. Itu. Mengambil momen-momen yang memang bisa membuat orang terkesan. Nah, itu tugasnya kreator, ya. Iya. Konten kreator Iya. gitu. Nggih, alhamdulillah, terima kasih banyak waktu Ustaz nggih. Nggih. Kita selain membahas tadi, kita juga mendapatkan bonus terakhir tadi itu dari beliau, bagaimana tentang Karakteristik sebuah ilmu. nggih, keilmuan, bagaimana cara mendapatkan ilmu, bagaimana ilmu itu bisa maju dan lain sebagainya. Semoga sedikit yang beliau atau kami programkan ini bisa bermanfaat untuk halayak umum. Amin. Dari kami, Amin. mohon maaf. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. Oh ya, jangan lupa subscribe YouTube Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Apa nama Namanya YouTube-nya apa? PP Hamalatul Quran. YouTube-nya, terus IG-nya apa? IG-nya PP Hamalatul Quran. TikTok-nya PP Haki Pusat. Ya. Nanti Facebook-nya? Facebooknya PP Haki Jombang. Jombang. Nah, di like semuanya tuh, di like, di share sebanyak-banyaknya. Banyaknya. Yeah. Biar tambah Mantap. mantap. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Ngapunten. Iya, Nggih. sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.